Detik-detik narasumber kesurupan. Ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak gitu. Bukan orangnya yang kita sasar. Nah, jadi ini harus dibedakan juga dan di apa Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyepakno kopi bojoku perawan ora doyan rondo ora moro bojone wong nek didelok kaya gentong, bojone dhewe nek didelok semluh. Kulo golek wit. Mbah Men, Roy Suryo kuwi jane wong modelan kaya apa to? Itu manusia cacat moral yang dipaksakan secara ugal-ugalan. Jolayane kelakuane kaya ngono, Mbah. Jebulane cacat morale to, Mbah. Lah wong modelan kok Roy Suryo ngono kuwi penake diapakne, Mbah. Jujur gue mau mengatakan bahwa semua orang yang haters Pak Jokowi, terutama 3 orang ini, 3 serangkai, Roy Suryo, Risma, dan Tifa, kalian semua adalah manusia-manusia yang memiliki defable atau different ability atau bahasa gaulnya CACAT, cacat. Baik secara cacat, secara moral, secara mental, dan secara pikiran. Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Mulut kotor seorang Roy Suryo, saya akan mengadakan gerakan moral pengumpulan 1 juta panci bodol, di mana panci-panci tersebut nantinya akan saya gelar di saat sidang perkara Roy Suryo. Berikutnya setelah nanti gelaran sidang selesai, kita juga buat monumen panci bodol untuk Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang netizen Indonesia yang nggak punya akhlak ya. Entah bagaimana caranya gitu ya, entah apa yang ada di pikirannya, tiba-tiba netizen ini berhasil merekam gitu ya. Detik-detik Roy Panci yang diduga kesurupan, teman-teman. Mungkin ini adalah strategi Roy Panci agar tidak dipanggil ke Polda gitu ya terkait laporan Jokowi. Pokoknya Netiplus62 itu memang nggak punya otak ya, julidnya udah tingkat dewa. Jadi jangan macam-macam. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Detik-detik narasumber kesurupan. Ijazahnya asli atau tidak, skripsinya asli atau tidak gitu. Bukan orangnya yang kita sasar. Nah, jadi ini harus dibedakan juga dan di apa Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu nyepakno kopi bojoku perawan ora doyan rondo ora moro bojone wong nek didelok kaya gentong, bojone dhewe nek didelok semluh. Kulo golek wit. Aduh, doanya sangat cuatlak sekali teman-teman. Gimana menurut teman-teman ini ya? Lucu nggak ya? Pasti lucu lah ya. Mending seperti ini gitu loh ya kan, daripada tukang mitnah orang gitu. Pura-pura kesurupan Roy. Aduh, lanjut. Mbah Men, Roy Suryo kuwi jane wong modelan kaya apa to? Itu manusia cacat moral yang dipaksakan secara ugal-ugalan. Jolayane kelakuane kaya ngono, Mbah. Jebulane cacat morale to, Mbah. Lah wong modelan kok Roy Suryo ngono kuwi penake diapakne, Mbah. Dibenamkan lebih bagus menurut saya. Indonesia lebih stabil dan aman. Sip, Mbah, sip. Dibenamkan saja itu ya Roy Suryo. Jan Indonesia iki nek modelane ana wong 10 koyo Roy Suryo ngono kuwi to, Mbah. Ora bakal stabil, ora bakal aman. Lah wong senengane gawe ontran-ontran koyo ngene lho, Mbah. Ngene iki lho jenenge Mbah Amin Rais tenan ya to.
sang proklamator pencetus Sangkuni ya toh. Ngene iki Mbah Jan masuk bolo kuwe nek membenamkan Roy Suryo. Ya Roy Suryo dongokno Bapak proklamator Sangkuni ya, dibenamkan saja kamu itu. Iya, saya sepakat kali ini teman-teman ya dengan pernyataan Mbah Amin ya melalui parodi barusan gitu loh. Sebetulnya itu Roy Panci itu manusia seperti apa sih Mbah Amin? Manusia cacat moral. Aduh, aduh ya. Koclak. Lanjut. Anda ini pecundang. Dari dulu Anda menghantam Pak Jokowi tetap tegak berdiri. Anda siapa? Ini lagi. Kurang ajar netizen plus 62 ini memang ya, tidak punya otak. Astagfirullahaladzim. Itu mantan menteri loh. Jangan macam-macam kalian ya. Mantan menteri, 2 kali menteri telematika ya kan, ahli telematika. Ahli abal-abal ya, ahli jadi-jadian. Setelah itu jadi menteri pemuda dan olahraga. Masa gitu loh topinya Panci. Lanjut. Idih si playing victim, dia yang bikin heboh, dia yang merasa jadi seperti korban. Ya wajar lu dipolisikan sama Pak Jokowi karena lu sudah bikin resah gitu. Yang bikin heboh ini kan lu dan teman-teman sebangsa lu, si Tipa dan si Rismon. Wajar lu dipolisikan, masih bagus lu dipolisikan daripada lu dihentikan, diselesaikan gimana. Jujur gue mau mengatakan bahwa semua orang yang hatersnya Pak Jokowi, terutama 3 orang ini, 3 serangkai, Roy Suryo, Risman, dan Tifa, kalian semua adalah manusia-manusia yang memiliki defable atau different ability atau bahasa gaulnya CACAT, cacat. Baik secara catat, secara moral, secara mental, dan secara pikiran. Gua tahu yang kalian perkarakan itu bukan masalah ijazah, tapi bagaimana cara menjatuhkan Pak Jokowi, namun nggak pernah bisa. Itu doang permasalahannya. Gue mau nanya, siapa orang menyuruh kalian? Dan dijanjikan apa kalian sama yang menyuruh kalian untuk menjatuhkan Pak Jokowi? Kenapa gue bilang kalian cacat secara mental, secara pemikiran? Karena kalian sama seperti hewan nokturnal. Contohnya seperti kelelawar. Kalau hinggap di atas pohon, kepalanya selalu di bawah. Ya sama kayak kalian yang ngaku-ngaku sebagai ahli-ahli, tapi pola pikir kalian tuh terbalik. Iya, jadi memang ini adalah salah satu strategi teman-teman ya. Strategi klasik yang memang sering diterapkan oleh orang-orang kecundang di Indonesia ya. Ini sering diterapkan oleh RT 16 dan juga RW 24 gitu ya. Jadi pertama itu mencaci, memaki, kemudian menghina, terakhir itu memfitnah gitu ya. Ini yang dilakukan terus-menerus untuk menggiring opini masyarakat ya. Walaupun kita sama-sama mengerti bahwa yang akan termakan ya isu hoax itu ya, itu hanya orang-orang dengan EQ 78 ke bawah. Nah, ketika orang yang selama ini kita caci, kita maki, kita hina, bahkan kita fitnah itu melakukan counter attack atau serangan balik dan kita merasa salah dan kalah, jurus selanjutnya adalah playing victim, macak korban. Aduh, Roy, lanjut. Mulut kotor seorang Roy Suryo, saya akan mengadakan gerakan moral pengumpulan 1 juta panci bodol. Kepada semuanya saja warga negara Republik Indonesia yang mendukung gerakan kami mohon bila panjenengan semua, Bapak Ibu semua punya panci-panci bodol yang di rumah, mohon untuk berkenan dikirim ke kami. Alamat nanti bisa di running tag, bisa dilihat pada seorang Sudarsono, di mana panci-panci tersebut nantinya akan saya gelar di saat sidang perkara Roy Suryo. Gitu. Berikutnya setelah nanti gelaran sidang selesai, kita juga buat monumen panci bodol untuk Roy Suryo. Dan jangan lupa saksikan pertandingan tinju, karena saya menantang ingin duel tinju dengan Roy Suryo. Kenapa ini saya lakukan? Ya karena di saat tanggal 16 kemarin di rumah Bapak Joko Widodo, saya kan hampir pukulin orang itu. Orang-orang yang terprovokasi oleh kalimat-kalimatnya Roy Suryo. Untung saya tidak. Makanya saya ada tantangan terbuka untuk Roy Suryo. Kita duel di atas ring. Supaya tidak ada istilah kriminalisasi, politisasi, murni sesama anak bangsa. Tapi Roy Suryo punya pendapat yang selalu merendahkan Bapak Joko Widodo. Saya Sudarsono yang selalu membanggakan Bapak Joko Widodo.
Roy Suryo, Sur, tinggi badanmu sama tinggi badanku sama, umur kamu sama umurku sama. Kita duel, tinju di atas ring. Kurang ajar saudara kita yang satu ini. Aduh, ya jangan gitulah bro, masa mau ngumpulin panci bodol, panci bocor ya, panci jebol. Panci bocor untuk membuat monumen. Jangan begitulah. Tapi menurut saya memang layak lah ya. Si maling panci itu dibuatkan monumen panci. Kalau perlu ya, saya memberikan usul monumen itu ya kan dibuatkan di depan rumahnya si panci ini. Jadi kalau memang ada dana lebih gitu ya, kita bukan menyewa, membelilah barang 1 meter persegi lah ya, tepat di depan rumahnya si maling panci. Kita buatkan di situ ya kan monumen panci. Biar setiap hari, setiap keluar dari rumah itu si maling panci ya kan, itu ngelihat gitu loh. Ini baik, intinya kita nggak usah banyak bacot di media sosial. Ini Risoweke, utusan dari Pantai Selatan, ya, menantang Anda ber-8 orang. Ya, tadi sudah saya sebutkan namanya untuk adu argumen secara logika. Sampai pakai ilmu pikir saya nggak apa-apa, silakan. Ilmumu ilmu kuliah. Saya akan pakai ilmu alam. Ya, ilmu alam dan juga ilmu pikir. Pakai logika, pakai dasar. Jika sampai menang melawan seorang Heri Suweke, saya siap angkat kaki dari negara ini dan siap untuk bunuh diri. Ibarat kasarnya seperti itu. Hitam di atas putih, di atas materai. Dan sebaliknya, jika kamu ber-8 orang kalah sama seorang Heri Suweke, kamu yang akan angkat kaki dari negara Indonesia. Ini tantangan ekstrem, tidak menyek-menyek, jangan cuma asal ceplas-ceplos di media sosial dengan mengatasnamakan saya S1, S2, S3. Yang pangkatnya SMS aja saya tidak peduli amat, bodoh amat. Ya, tidak menjamin S1, S2, S3 itu pintar. Ya. Nah, pintar menghujat banyak. Tapi untuk pintar, untuk berpikir gimana supaya negara kita lebih maju, lebih bisa menghargai, itu nggak ada. Termasuk Roy Suryo itu. Yang dulunya katanya kuliahnya di UGM, tapi dia membuat statement kalau UGM itu bohong dan melakukan kesalahan. Berarti dia tidak percaya dengan kampusnya. Lah bocah ngono kuwi perlu wajib dikasih pelajaran, sok pinter. Ya, Heri Suweke wis terjun ya. Heri Suweke udah terjun. Ya, Roy Suryo lihat aku siapa. Ya, lihat. Nangis kowe nangis. Ya, nangis le. Ya, wong Jawa ki kudune ya. Aku iso sopan. Nak kamu itu kata-katanya juga sopan. Wong Jawa iku congore sing dijaga. Ya, aja asal jeplak congormu koyo Amin Rais. Are dokter Tipa iku wong ndi asline? Maju lawan Heri Suweke. Awakmu wong 8. Resmon Egi Sudrajat apa sekethek iku. Amin kethek. Roy kontol. Rijik tukang bakul obat. Kornia. Ya, are alpukat. Tipa sing peliniti. Bersatu kamu lawan Heri Suweke. Debat di mana? Siap. Tak tunggu. Dengan catatan yang kalah harus angkat kaki dari negara ini. Tantangan seorang Heri Suweke. Kalau nggak berani, mendingan kamu nggak usah keluar-keluar. Nah, ini saya sepakat teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan video ini atau pernyataan netizen barusan ya, terlepas dari kata-katanya yang mungkin mengandung unsur-unsur yang kasar, yang tidak pantas didengar ya, saya mohon maaf di situ. Tetapi
intisari apa yang ingin disampaikan oleh netizen barusan saya sepakat gitu ya. Jadi gini aja lah ya. Gimana kalau kita buat kesepakatan ya, silakan tuduh sudah Jokowi itu habis-habisan. Tetapi kalau nanti kalian tidak bisa ya kan, tidak bisa membuktikan gitu ya. Mau berjanji nggak kalian akan angkat kaki dari negara ini? Hahaha. Kalau mau ya keren lah, saya sepakat ya kan. Iya ya, jadi jangan sok-sokan aja gitu loh. Bacot sana, bacot sini. Sekalian aja kalau nggak bisa membuktikan langsung out ya, lanjut. Iya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang mantan kader Partai Kebo ya, bukan bagian pertama tapi bagian yang paling belakang sendiri barusan ya. Kalau nggak salah namanya Sudarsono begitu ya. Tentang mantan kader Partai Kebo ya yang dipecat oleh si Sekjen Moncong Kura-Kura beberapa waktu lalu, yang tadi kita sudah dengar bareng-bareng. Katanya akan membuatkan si Roy Panci itu monumen panci ya, dirinya akan mengumpulkan 1 juta panci bodol gitu ya, atau dobol gitulah ya, dari rakyat Indonesia yang memang bersedia mengirimkannya ya. Tujuannya adalah dibuat monumen ya untuk mengenang si maling panci. Dan menurut Opung ya, saya dengar kabar dari Opung bahwa katanya bukan hanya dari masyarakat Indonesia saja, tetapi juga dari orang Indonesia yang berada di Malaysia itu juga bersedia mengirimkan panci-panci mereka yang sudah nggak bisa digunakan. Aduh ya, Roy Panci mau dibuatkan monumen panci. Emangnya Roy Panci mau pindah alam? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang dianggap menyinggung gitu ya, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.